Nabi Muhammad SAW. Nabi sampai bilang di masa Madinah, man kanat lahu thalas jawari, kanat lahu itqun minan nar. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dirawat, dididik, dibesarkan sampai jadi anak-anak perempuan soleha, jadi anak perempuan yang ngerti dirinya hamba Allah, jadi anak perempuan menjaga dirinya, ngerti, gak cengengesan sama laki-laki, gak suka godain cowok, baik offline ataupun online. Punya anak perempuan yang terjaga, ngerti jaga sholatnya, ngerti jaga puasanya, ngerti jaga hidupnya, paham aku hambanya Allah, aku umatnya Rasulullah. Siapa di antara kalian, kata Nabi Muhammad, punya 3 anak perempuan, kalian didik, kalian besarkan, kalian pelihara, kalian jadikan ia perempuan-perempuan soleha, kanat lahu itqun minan nar. Enggak usah punya ibadah banyak kalian, yang wajib aja deh. Dan andai kalian punya dosa-dosa, sekalipun 3 anak perempuan kalian akan menjadi penghalang kalian dari api neraka. 3 anak perempuan kalian akan menjadi penghalang kalian dari api neraka. Sahabat pada angkat tangan. Kaifa bil jariyatin ya Rasulullah? Gimana kalau punyanya cuma 2 anak perempuan wahai Rasul? Mau nambah lagi apa udah cukup nih? 2 anak perempuan nih Rasul punyanya. Kata Nabi Muhammad, wa man kanat lahu jariyatan. Demikian pula dengan yang memiliki hanya 2 anak perempuan. Kata perawinya saya nggak pasti apa Nabi Muhammad menyebut dengan 1 anak perempuan. Namun yang pasti teman-teman saudaraku sekalian, dari sebab hadisnya Nabi Muhammad seperti ini, para sahabat, kalangan para sahabat, setiap kali istrinya melahirkan, mereka akan bertanya kepada dukun beranaknya, laki apa perempuan? Kalau dibilang laki-laki, alhamdulillah. Kalau dibilang perempuan, alhamdulillah. Aku memiliki penghalang dari api neraka. Aku punya pagar yang akan menghalangkanku dari api neraka. Insya Allah. Saudariku sekalian saya muliakan. Tuh sama anak perempuan, Nabi tuh ngebelainnya kayak begitu. Kalau udah jadi istri, kamu tuh udah jadi istri, Nabi sayangnya sama kamu luar biasa juga. Nabi pengen tahu gimana keadaanmu. Nabi itu dari semua putri-putrinya yang paling sering didatengin oleh Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah. Dari semua putrinya ya. Yang paling sering didatengin sama Nabi adalah rumah keluarganya Sayyidah Fatimah. Kenapa gitu? Karena paling disayang, itu iya. Tapi teman-teman saya sekalian, ada hal lain juga. Kenapa rumah keluarga Sayyidah Fatimah paling sering didatengin sama Nabi Muhammad? Karena mereka sangat miskin. Wahai para orang tua, jangan keseringan nengokin anak-anak yang kaya-kaya aja tanpa menengok yang keadaannya susah. Justru anakmu yang keadaannya susah, deketi mereka, tanyain gimana suamimu. Nabi tuh sama anak yang udah menikah, nih para istri, kamu para istri, Nabi pedulinya kepadamu luar biasa. Terutama jika kamu dalam keadaan sulit, teman-teman saudaraku sekalian, dah paling enak sama Nabi Muhammad urusannya. Ngadu sama Nabi. Tawasul sama Nabi Muhammad. Doa minta sama Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi akan sangat peduli padamu. Nabi sangat akan peduli padamu. Karena Nabi itu kalau ketemu umatnya yang perempuan, Nabi tanya. Di umur-umur berapa gitu, Nabi akan tanya. Kamu sudah menikah? Udah Rasul, saya istrinya fulan perempuan. Oh gimana? Gimana kamu sama suamimu? Gimana suamimu terhadapmu? Nabi cari tahu. Nabi begitu sama umatnya. Jadi saya juga bayangin, sebenarnya apa bedanya ya antara umat yang hidup di zaman Nabi dengan umat yang sekarang? Toh juga kata Allah mengatakan, wabil mu'minina ra'ufun rahim. Terhadap umatnya yang mukmin, Nabi Muhammad tuh ra'uf, penuh kasih sayang, rahim, penuh cinta. Jadi ama yang hidup sezaman Nabi Muhammad, Nabi begitu, ama yang sekarang juga Nabi itu begitu.
Jadi andai kita nih ketemu sama Nabi, Nabi juga pengen tahu gimana nak kehidupan kamu sama suamimu. Gimana? Urusan ekonominya gampang, gimana? Urusan hidup kamu sama suami kamu gimana? Kamu sama suami kamu gimana keadaannya? Dan saudariku sekalian, sebagai para istri dari umat Nabi Muhammad SAW, siapkanlah jawabanmu. Siapkan jawabanmu. Kaifa anti bih? Nabi nanya, kaifa anti bih? Ketika Nabi berjumpa dengan seorang perempuan, sesudah perempuan tersebut bertanya beberapa hukum masalah dalam fikih, Nabi tanya, amutazawijah anti? Adakah kamu sudah menikah? Rasul, betul. Saya istrinya Fulan bin Fulan. Nabi bertanya kembali, kaifa anti bih? Bagaimana nak kamu memperlakukan suamimu? Siapkan jawaban, teman-teman. Siapkan jawaban. Kalau kamu lagi pegel sama suami, mau ngapa-ngapain, ingetin dirimu. Nih kalau saya ketemu sama Nabi, Nabi nanya gimana kamu sama suamimu, ingetin. Kalau mau ngambil uang di saku suami, ingetin. Kalau lagi mau ngomel di hadapan suami, ingetin. Kalau lagi mau berkata kasar sama suami, ingetin. Nabi nanya, kaifa anti bih? Bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu? Dan alangkah sangat menyenangkannya andai kita bisa bilang seperti jawaban perempuan tersebut, Rasul, saya memperlakukannya seperti yang kau perintahkan. Saya hormati dia, saya sayangi dia, saya lakukan perintahnya selagi saya mampu. Saya melakukan seperti yang engkau perintahkan ya Rasulullah. Kalau kita bisa jawab gitu depan Nabi, ya Allah teman-teman saudaraku sekalian, kamu telah membela Nabi Muhammad, Nabi pasti membelamu. Kalau kamu udah jalanin yang Nabi Muhammad mau gitu, Nabi pasti juga akan memperlakukan apa yang seharusnya beliau lakukan sebagai seorang Nabi yang penuh cinta kasih kepada umatnya. Sebab waktu perempuan tersebut jawab kayak begitu, Nabi senyum lebar bener. Bayangin, kalau kamu bisa jawab kayak gitu juga, kamu udah jadi istri yang solehah selama ini. Itu kalau kamu bisa jawab kayak begitu, Rasul, saya udah hormatin dia, saya berusaha Rasul, saya belajar, terus belajar untuk bisa jadi umatmu istri yang solehah. Yang kau berkata bahwa istri yang solehah bakal bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Sebab saya kepengen di hari akhirat nanti saya bisa masuk surga yang ada engkaunya wahai Rasulullah. Jadi saya akan taat kepada suami saya, belajar terus saya Rasul. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi senyum. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Para istri, ingat terus ucapan Nabi yang ini. Kata Nabi Muhammad, perhatikan betul bagaimana caramu memperlakukan suamimu, sebab ia adalah jalan surga atau jalan neraka bagimu. Kamu taat sama dia bawa surga, kamu gak hormat sama dia bawa neraka. Nih Nabi Muhammad sayang sama kita kaum perempuan. Saudaraku sekalian, luar biasa sayangnya Nabi sama kita. Saya dulu pernah baca hadis kayak begini nih. Ayyumamra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anathal malaikah hatta tusbih. Kata Nabi Muhammad, umat saya perempuan, dia tidur malam dalam keadaan suaminya marah sama dia. Perempuan ini dilaknat malaikat sampai pagi hari. Saya baca hadis ini, ya ampun Nabi gini amat sih sama kita.
Ini saya umatnya loh ini. Tapi Nabi kok gini amat? Kenapa nggak ada hadis gitu? Kalau ada seorang suami tidur malam dalam keadaan istrinya bete sama dia dilaknat sama seluruh alam semesta. Kan jadi kayak pantas gitu kan? Ada hadis yang bunyinya gitu, ada hadis bunyinya gitu. Tapi nggak ada ternyata. Adanya tentang urusan kita nih kaum perempuan. Saya jadi ngerasa, emang iya Nabi Muhammad sayang gitu sama kita nih, para istri nih. Kok kayaknya kayak nggak sayang gini. Sampai satu hari saya mendapatkan sebuah keterangan yang ditulis oleh seorang psikolog, teman-teman saudaraku sekalian. Seorang psikiater dari ranah kejiwaan. Katanya dibilang kayak begini, jangan menidurkan masalah. Kalau kamu lagi punya masalah, kalau kamu lagi kesel, kalau kamu lagi marah, jangan kamu bawa tidur. Kenapa gitu? Kadang kan kita kalau lagi marah tuh udah bawa tidur aja, besok lupa. Kan begitu? Kita kalau lagi kesel-kesel sama anak, kesel sama suami gitu, udah gak apa-apa tidur aja deh, nanti besok juga lupa. Gitu. Karena dia bilang, keadaan hati kamu tuh marah, kamu kesel, kamu tuh gak beneran hilang. Sebenarnya dia tertimbun di alam bawah sadar. Dan itu akan menjadi memori yang menumpuk terus sampai kalau kamu panjang umur di atas usia 50 tahun, di atas usia 60 tahun, si memori tersebut akan terus datang dalam hidupmu berupa kilasan-kilasan yang membuatmu jadi suka sedih-sedih sendiri tanpa ada sebab yang jelas. Hah? Coba nih yang umurnya udah 50 tahun 60 tahun coba diinget-inget. Pernah gak kadang sedih-sedih sendiri gitu, gak ada sebab yang jelas? Itu lama-lama kalau dibiarin bisa agak oleng. Dalam istilah sekarang namanya error. Hang gitu ya. Agak ngeheng tuh nanti jatuhnya. Ya Allah, teman-teman saya sekalian, rupa-rupanya Nabi Muhammad tuh pesen, kamu kalau ada masalah sama suamimu, kalau lagi ada apapun yang membuat hatimu kesel, jangan dibiarin kamu bawa tidur. Aku kesian sama kamu kalau masa tua kamu penuh dengan kesedihan. Ayo selesain masalah kamu. Karena teman-teman jujur aja, gara-gara hadis itu, saya kalau lagi ada masalah sama suami, emang ada ustazah? Kan ustazah. Ya ustazah juga orang. Emang kamu pikir kalau jadi ustazah kagak pernah ada masalah gitu sama suaminya? Kamu gak tahu aja. Setannya ustazah tuh lebih gede. Karena setannya ustazah tuh juga ustazah. Di dunia persetanan. Teman-teman saudaraku sekalian, jadi ini ya, gara-gara hadis ini, saya kalau ada masalah sama suami apapun, saya berusaha untuk tidak memalamkan masalah tersebut. Sekesel-keselnya saya sama dia, saya akan minta maaf walaupun dengan maafin ya. Main punggung-punggungan sekalipun, tapi saya akan minta maaf sama dia. Maaf, yang tadi itu saya minta maaf. Bukan karena apa teman-teman saudariku sekalian, saya gak takut sama dia, saya takut sama malaikat. Melaknat saya sampai pagi hari, ya Allah. Saya takut sama Nabi Muhammad. Saya takut sama Allah. Saya takut saya mati malam itu. Gimana nasib saya di akhirat? Dilaknat sama seluruh malaikat sampai pagi menjelang. Oh gak mau saya. Jadi saya akan bilang maafin. Dan dia dengan gampangnya bilang, iya. Dari sini juga saya ngerti kenapa yang dibilangin sama Nabi, kamu umat saya perempuan, kalau ada masalah, jangan dibiarin kamu bawa tidur, sebab kamu akan dilaknat seluruh malaikat. Jadi kamu yang mesti punya inisiatif untuk minta maaf. Kenapa? Jalanin kamu bakal tahu. Saya gitu, saya jalanin dan saya tahu. Kenapa yang disuruh minta maaf, yang disuruh memperbaiki hubungan? Perempuannya gitu. Dengan Nabi nakutin dilaknat loh kamu sama malaikat sampai pagi hari. Kenapa?
Karena saudaraku sekalian saya muliakan, laki-laki mudah memaafkan. Begitu kamu bilang, maafin ya, dengan gampang dia bilang, iya. Gampang bener. Bayangin kalau dibalik. Coba silakan bayangin kalau dibalik. Dia yang minta maaf. Kita udah enak mau tidur nih. Terus dia bilang, kejadian yang tadi itu, saya tuh sebenarnya maksudnya nggak gitu. Maafin saya ya. Itu ngantuk semua bisa hilang loh. Makanya saya kan udah bilang juga apaan tuh. Iya, tapi kan saya udah nyesel sekarang, maafin ya. Enggak ada. Itu bisa panjang teman-teman saudaraku sekalian. Nabi sangat memahamimu. Nabi sangat memahamimu. Udah deh, enggak ada yang lebih paham tentang urusan kita daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kamu mau nyerang Islam, bukan dari ajarannya, nggak bisa. Kenapa ya? Yang punya hak cerai itu cuman laki-laki. Kenapa nggak perempuan? Ya Allah, teman-teman. Kalau perempuan punya hak boleh menceraikan suami, nggak 3 batasannya, bisa 1000. Tiap kali kesel, aku ceraikan kamu. Tiap kali pegel sama suami urusan kita ngecat tembok enaknya warna apa ya? Jangan pulang sekarang. Betul begitu. Udah deh, gak ada yang lebih ngerti kita daripada Nabi Muhammad. Karena semua yang disampaikan Nabi Muhammad sebagai ajaran datangnya dari Allah yang menciptakan, yang mendesain kita nih sebagai kaum perempuan. Udah percaya aja sama Nabi Muhammad. Dan dalam pengikutan terhadap Nabi Muhammad, di sanalah terdapat kebahagiaan hidupmu dunia dan akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Perempuan yang dia tahu jalan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, hatinya penuh cinta kepada sang baginda Nabi Muhammad alaihissalam. Dia tahu bagaimana harus memperlakukan suaminya. Dia tahu bagaimana harus memperlakukan anak-anaknya. Dia tahu bagaimana harus hormat kepada orang tuanya. Dia tahu bagaimana harus berbuat kepada siapapun. Karena jalan hidupnya penuh dengan cahaya. Dan cahaya itu bernama Muhammad. Jadi kalau kamu lagi bilang, hidup saya kok susah mulu. Karena kamu jauh dari Nabi Muhammad. Saya kok gak ngerti mesti berbuat apa. Karena kamu jauh dari Nabi Muhammad. Saya kok hati saya susah banget mau saya atur. Karena kamu jauh dari Nabi Muhammad. Saya selalu dikuasai oleh ego dan emosi saya. Karena kamu kurang dekat sama Nabi Muhammad. Kamu dekat sama Nabi Muhammad, nurun lakum, kata Nabi Muhammad, aku cahaya bagimu. Aku cahaya bagimu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Sahabat paham, makanya begitu Nabi Muhammad datang mereka bilang tola al badru alaina. Purnamanya sudah terbit di atas kita. Kita gak akan tersesat jalan lagi. Kita gak akan salah-salah lagi membuat keputusan. Karena jalannya sekarang sudah terang. Karena jalannya sekarang sudah terang. Sudah ada cahayanya bernama Muhammad. Enak benar jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah.